Hai, selamat pagi, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Kak Pinky hadir kembali untuk menyapa teman-teman semuanya, tentunya dalam Sinau Nongoma bareng JTV. Untuk hari ini adalah untuk teman-teman yang duduk di bangku SMP. Gimana, sudah siap? Yuk kita belajar bareng, belajar dengan riang gembira. Dan tentunya Kak Pinky mau mengingatkan, jangan lupa boleh dikeluarkan alat tulisnya, pensil, bolpen, kertas, penghapus, dan lain sebagainya. Dan siapkan handphonenya supaya nanti bisa ikut interaktif. Boleh pinjam dulu, papa, mama pinjam sebentar. Atau kalau misalnya punya handphone, izin dulu boleh nggak dipakai di jam sekarang ini supaya bisa interaktif bersama dengan materi kita hari ini. Pelajaran kita hari ini menarik sekali loh teman-teman. Kita akan belajar tentang bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia mata pelajarannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materinya itu tentang menulis surat. Nah, kira-kira teman-teman kapan nih terakhir kali belajar atau mungkin berusaha untuk menulis surat? Tapi untuk materi detailnya nanti akan disampaikan langsung sama pengajar kita hari ini. Dan langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan pengajar kita hari ini adalah Bapak Faisal Abidin SPD dari SMPN 1 Kemlagi Mojokerto. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Pinky. Sehat ya Pak Faisal? Iya Pak Kak Pinky Faisal. menyapanya Pak Faisal Pak ya? Faisal, Atau ya. Kak Faisal? Masih muda soalnya. Baik, dari SMPN 1 Kemlagi Mojokerto. Mojokerto. Nah, hari ini kita mau membagikan materi untuk teman-teman yang duduk di bangku kelas berapa ya? Kelas 7. Kelas 7. Berarti baru lulus dari kelas 6, masuk di kelas 1 SMP. Nah, ini pelajarannya. Tapi mungkin buat yang duduk di bangku kelas 6 kalau mau belajar juga boleh ya? Boleh. Atau mungkin yang mau review yang udah kelas 2 atau kelas 3 SMP mau review lagi pelajaran yang akan disampaikan hari ini juga boleh. Dan hari ini materi kita apa ya, Pak Faisal? Materi kita pada pagi hari ini adalah menjalin komunikasi dengan surat. Menjalin komunikasi dengan surat. Wah, kalau zaman dulu yang dibayangin surat itu adalah kertas, kita pakai bolpen, tulis gitu ya. Tapi sekarang kan semua serba modern, bisa pakai surat elektronik. Bisa. Nah, yang pasti yang sekarang diajarkan adalah tipsnya dan cara-caranya. Tapi sebelumnya silahkan Pak Faisal mungkin boleh menyapa dulu teman-teman yang ada di SMPN 1 Kemlagi Mojokerto atau mungkin yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Faisal akan belajar bareng kalian dalam materi menjalin komunikasi dengan surat ya. Selamat pagi terkhusus untuk anak-anak di SMP Negeri 1 Kemlagi dan secara umum untuk seluruh anak di Indonesia. Hari ini kita akan belajar menjalin komunikasi dengan surat. Seru loh kalau bisa menulis surat itu, membaca surat, menulis surat, apalagi kalau punya sahabat pena di mana-mana ya. Nah, boleh tanya-tanya, boleh juga ikut interaktif. Akan disajikan nomornya, langsung kita kasih lihat. Ini adalah nomor SMS atau WA-nya di 0882 1729 0523. Nanti bisa tanya-tanya di situ, juga bisa ikut interaktif, kasih tahu namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa, kota asalnya juga di mana. Ya, baik, langsung saja Pak Faisal, silakan kita sampaikan materi kita hari ini, menjalin komunikasi dengan surat. Silakan. Baik, terima kasih Kak Pinky. Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar menjalin komunikasi dengan surat. Ya. Nah, sebelumnya tadi seperti pertanyaan dari Kak Pinky, masih ingat gak kalian kapan terakhir kali menulis atau menerima surat? Kapan ya? Kak Pinky masih ingat tidak kira-kira? Karena zaman sekarang itu loh, teman-teman mungkin sudah terbiasa kirim SMS, kirim WA ya kan. Jadi message-nya pendek-pendek, tapi tidak pernah ya menulis surat dalam bentuk panjang. Dalam bentuk panjang belum pernah ya? Kayaknya jarang sekali, Jarang. tapi Kak Pinky yakin pasti ada di antara teman-teman yang mungkin pernah baca atau menulis surat. Nah, Iya, saya juga yakin kok, Bapak juga yakin kalian pasti di SD dulu ketika sekolah pasti pernah menerima surat dari teman kalian ataupun dari guru kalian, entah itu surat undangan dari sekolah ataupun surat dari teman kalian. Nah, ini yang ingin Bapak tanyakan. Kalau sebelumnya sudah pernah, ayo kita hari ini perdalam lagi. Gimana sih belajar surat itu? Gimana cara menjalin komunikasi menggunakan surat yang baik? Gimana kita memahami dan gimana cara menulis surat yang baik? baik, silahkan Pak Faisal. Boleh dilanjutkan? Next slide, langsung kita lihat ada apa dengan materi ini kita ya hari tadi ini. yang Bapak tanyakan, adik-adik pernah membaca surat? Nah, pasti semuanya sudah pernah ya. Ini surat konvensional ya Pak Faisal. Ini surat konvensional ya.
Jadi kalau dulu kita zaman dulu ada amplop-amplop yang cantik-cantik ya Kak. Iya. Kalau ingat dulu ketika sekolah, insya Allah sekarang juga masih ada juga di toko-toko. Nah, mari kita giatkan lagi, kita menulis surat, kita gemarkan menulis surat untuk teman kita apabila teman kita ada di luar kota. Yuk kita mulai menuliskan surat, kita saling bertanya kabar. Karena ketika kita menuliskan surat, ada kesan mendalam yang berbeda apabila selain dengan WA. Kalau WA itu kan seolah sudah menjadi kebiasaan ya Kak Pinky ya. Kalau kita menulis menggunakan surat, itu kayaknya ada kesan mendalam gitu. Ini pengalaman ya, pengalaman dulu ketika masih sekolah. Kesan mendalam apakah itu? Nah, jadi surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan kepada pihak lain dengan keperluan tertentu. Jadi ada keperluan tertentu ketika kita mengirim surat kepada orang lain. Silakan boleh dilanjutkan lagi. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita geser kira-kira dulu. perlu nggak? Mengapa kok adik-adik di sini perlu belajar memahami dan menulis surat? Ya kesan yang mendalam itu loh. Kesan mendalam itu ya yang Kesan seperti apa sih yang dimaksudkan Pak Faisal? Ya, soalnya ini ya, kalau kita menulis surat itu dokumennya kan terlihat tertulis ya, dan bisa kita simpan. Apabila kita membacanya misalnya 10 tahun kemudian, ketika kita buka masih tersimpan rapi. Wah, itu akan kita seolah-olah kembali ke memori yang lalu. Beda kalau kita WhatsApp ya, sudah terbiasa ya, kita pesan pendek kemudian Gimana? Ngapain? Iya, gimana? Sama siapa? Ngapain? Iya. Gimana, ngapain, kemudian ya hanya pendek-pendek itu saja ya. Nah, itu kan berbeda ketika kita menyampaikan surat, itu kan ada menanyakan kabar juga terlebih dahulu, kemudian kita juga bercerita di sana, kemudian juga meminta umpan balik dari lawan bicara kita, menanyakan kabar mereka, menanyakan bagaimana di sana. Iya, menarik ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Iya, sempat nggak sempat Harus dibalas. Silakan Pak, Silakan. disampaikan Nah, lagi. di sini nanti kenapa kok kita perlu membaca belajar memahami dan menulis surat? Kita lanjutkan slide berikutnya. Slide berikutnya. Karena surat memiliki beberapa fungsi, Kak Pinky. Iya. Di sini fungsi utamanya yang pertama yaitu sebagai media komunikasi tertulis. Ya, sebagai fungsi utamanya yaitu sebagai media komunikasi tertulis yang tidak terbatas jarak, tidak terbatas jarak. Dalam arti memang sekarang sudah ada teknologi email, kemudian tadi WhatsApp, tapi kita tahu ya Kakak di daerah-daerah tertinggal di Indonesia itu juga masih belum memiliki sinyal. Kebetulan dulu saya pernah bertugas di Maluku Barat Daya dan kebetulan Maluku. di sana belum ada sinyal. Terus mereka berkomunikasinya menggunakan Dengan surat. Surat, Dengan jadi tetap surat. pakai Pak Pos atau pakai merpati? Tidak, dititipkan kepada orang yang akan berangkat bepergian. Jadi ketika ada orang dari satu daerah ke daerah tertentu, nanti dititipkan. Dulu ketika saya berkomunikasi dengan teman saya yang ada di daerah lain juga demikian. Ketika tahu ada tetangga mau ke mana misalnya Ke kota, titip surat ya Pak ya. Nah, dituliskan surat, langsung dititipkan ke beliau dan sampai juga kepada penerima. Oh, jadi memang karena kantor posnya sendiri juga nggak ada ya? Kantor posnya juga jauh dari pulau tersebut. Di pulau tersebut tidak ada kantor pos, harus ke pulau lain untuk Ya ke Allah, kantor luar pos. biasa loh Pak Faisal, udah pernah di daerah ya, Iya. dan sudah merasakan sendiri manfaat surat pada saat itu. Ya, alhamdulillah. Itu salah satu manfaat dari surat sebagai media komunikasi yang tak terbatas, tidak memerlukan teknologi internet ya. Iya. Cukup yang penting ada yang menyampaikan gitu. Hmm. Oke. Kemudian fungsi khususnya ini yang cukup menarik Kak Pinky, yang insya Allah Yaitu? masih akan terjaga sampai sekarang. Apa saja? Yang pertama sebagai alat bukti tertulis. Alat bukti Dulu pernah nulis ini loh. dulu pernah nulis ini. Nah, ini berkekuatan hukum Kak Pinky kalau ini. Misalnya kita melakukan jual beli, ini adik-adik jual beli HP ke temennya. Temennya ternyata ini menjanjikan saya akan bayar tahun depan misalnya. Nah, itu bisa dibuatkan surat perjanjian. Iya. Nah, itu sudah termasuk bukti tertulis. Jadi, kalau apabila temannya tadi ingkar, kita sudah punya pegangan dan itu sudah berkekuatan hukum karena ada bukti tertulis hukum jual beli itu tadi. Kemudian yang kedua sebagai alat pengingat. Nah, itu tadi yang kita sempat di awal tadi ya, kalau kita punya surat kita bisa mengingat lagi. Oh iya, kita bisa kita dulu pernah ngirim surat kepada dia loh, kita pernah nerima surat dari dia loh. Nah, itu kan ada pengingatnya. Selain itu di dalam surat yang resmi di kedinasan itu biasanya kan diarsipkan. Apabila kita mengingat kembali di tahun sebelumnya apa saja yang kita lakukan, kan kita bisa tinggal lihat di arsip kita. Di arsip kita apa saja sih yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga sebagai bukti sejarah, sebagai suatu kenangan. Nah, di sini bukti sejarah menunjukkan historis. Misalnya ini saya suka klub sepak bola, misalnya Liverpool. Nah, itu pasti ada surat keputusan kapan Liverpool itu diberdirikan.
Nah itu berarti menunjukkan bukti historisnya. Kemudian kapan terjadi perubahannya itu ada tertulis lengkap, berarti itu sebagai bukti historis dari surat dari klub itu melalui surat tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman bertugas apabila kita diminta melaksanakan tugas oleh kepala sekolah, misalnya kita anggota OSIS ya, diminta untuk kepala sekolah untuk mengadakan satu kegiatan. Nah kita ada pedomannya yaitu surat dari kepala sekolah. Lebih enak juga kalau tertulis ya, jadi jelas. Oh SOP-nya gini, harus mengerjakannya begini. Iya, begitu. kita ada panduannya, kita harus mengerjakan seperti apa, bagian kita apa. Kemudian yang terakhir, sebagai duta atau wakil organisasi, surat kita itu mewakilkan diri kita, mencerminkan diri kita. Jadi secara pemikiran, ketika orang lain membaca surat kita, oh karakter orang ini seperti ini. Bagaimana? Oleh karena itu kita ayo belajar supaya nanti ketika kita menulis surat, kita tunjukkan kesantunan kita. Nah, menunjukkan mental kita, menunjukkan sikap kita yang baik kepada lawan bicara kita melalui surat itu. Menarik sekali ya. Dan Kak Pinky mengingatkan kembali tadi di awal Pak Faisal sudah menanyakan kepada teman-teman, kapan nih terakhir kali baca surat, atau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membuat surat. Surat tuh macam-macamnya kalau zaman modern seperti sekarang. Mungkin menulis secara konvensional atau baca surat yang dipegang, atau bisa jadi kirim email, ya kan? Email juga termasuk dalam bentuk surat, kan pakai ada tulisannya kepada yang terhormat atau dear siapa, gimana kabarnya. Nah, silahkan teman-teman kasih tahu kapan terakhir kali baca surat atau mungkin menulis surat. Salah satunya silahkan aja yang paling diingat sama teman-teman. Waktu itu suratnya buat siapa, terus kira-kira apa yang dibahas. Kalau yang pribadi nggak usah disampaikan. Pokoknya kira-kira membahas tentang apa. Apakah menanyakan kabar teman, kabar sahabat, atau mungkin kangen sama saudara. Apalagi sekarang mungkin jarang ketemu sama banyak orang. Nah ini momen yang paling tepat untuk mempraktekkan cara membuat surat atau membaca surat ya. Nah untuk teman-teman yang mau berbagi kapan terakhir kali baca surat, kapan terakhir kali menulis surat, boleh kirim via WA aja teman-teman. Nomornya sudah ada di layar televisi di 0882 1729 0523. Teman-teman sekolah di mana, namanya siapa, kelas berapa, kotanya di mana, kasih tahu. Terakhir kali saya baca surat atau saya menulis surat adalah pada tanggal segini, bulan ini, waktu itu kirimnya buat ini. Nah, kita akan segera kembali sesaat lagi di Sinau Nongoma bareng JTV. Kembali lagi, masih di Sinau Nongoma bareng JTV. Semangat ya teman-teman, meskipun di rumah aja tetap harus semangat belajar. Karena apa? Jangan pernah merasa ilmunya cukup. Ilmu tuh harus terus dikejar, harus terus didapatkan supaya teman-teman bisa menjadi manusia yang jempolan. Bisa mendapatkan kira-kira apa sih potensi teman-teman, cari tahu sendiri. Karena teman-teman yang paling tahu bagaimana kesukaan, terus minatnya teman-teman. Cuma teman-teman sendiri yang tahu bagaimana caranya belajar. Semua ilmu dipelajari supaya bisa menemukan yang paling sesuai. Nah termasuk juga menulis, karena tadi Kak Pinky sempat ngobrol sama Pak Faisal, ternyata justru menemukan minatnya dalam bahasa Indonesia pada saat kelas 3 SMA ya waktu itu Pak Faisal ya. Iya betul sekali Kak Pinky. Pada saat itu Pak Faisal ternyata paling jago bahasa Indonesianya. Terus disupport sama gurunya, betul ya Pak ya? Betul. Dan akhirnya justru kelas 3 SMA menemukan, oh ternyata saya tuh minat dan bakatnya adalah pada bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman ya, supaya bisa menemukan apa sih minat dan bakatnya teman-teman. Kita kembali lagi, kita masih belajar untuk materi kita adalah menjalin komunikasi dengan menggunakan surat. Yeah. Nah, teman-teman sekali lagi boleh bergabung dengan kami jangan SMS, WA aja teman-teman. Kasih tahu kapan terakhir kali teman-teman baca atau mungkin menulis surat, dan pada saat itu apa sih yang dibahas juga kepada siapa. Kasih tahu namanya, kelas berapa, sekolahnya di mana. WA-nya nanti dikasih lihat ya. Ini ada dari Zila, SMP 10 Surabaya. Di era sekarang semua sudah serba teknologi. Mungkin keberadaan surat pribadi tidak efisien dan efektif lagi karena kita bisa saling mengirim kabar melalui email, sosmed, kecuali surat resmi. Di instansi masih dibutuhkan dan digunakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak, ini serius banget, cara Bapak sebagai guru bahasa Indonesia mengaplikasikan pembelajaran surat pribadi dalam kehidupan sehari-hari agar surat pribadi masih digunakan?
Zila SMP 10. Ini Zila nih murid atau gurunya ya? Kalau bahasanya luar biasa nih Zila. Terima kasih ya Zila sudah berkenan untuk berbagi dengan kami. Nah Pak, ini gimana nih Pak? Memang tidak mudah ya untuk kita bisa menerapkan kepada murid-murid yang semua serba instan ini untuk bisa mengaplikasikan. Bagaimana caranya? Gini, untuk ini ya, terima kasih pertanyaan dari saudara kita ya, Zila atau adik Zila ya di SMP 10 Surabaya tentang bagaimana cara Bapak ya untuk mengaplikasikan pembelajaran surat pribadi di dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terpakai. Ini biasanya saya menentukan temanya saja terlebih dahulu, tema atau topiknya apa, sehingga anak-anak ketika nanti menulis itu nanti berguna. Misalnya dekat dengan momen Hari Ibu, maka saya akan meminta anak-anak untuk silahkan membuat surat dengan dengan tema kecintaan kalian terhadap ibu kalian. Nah, dikirimkan kepada ibunya. Dikirim kepada ibunya dan minta balasan juga dari ibunya. Nanti dari situ kan ada komunikasi interaktif dan itu juga bisa tersimpan oleh mereka. Selain itu kan juga ketika nulis nanti juga kita berikan contoh lah nanti ketika di sekolah ya, bisa diberikan contoh suratnya dihias menggunakan kertas yang bagus dan lain sebagainya. Sayang saya nggak bawa ya untuk hari ini. Nanti ada contoh-contohnya, ada di gambar ya. Contoh suratnya insya Allah ada tadi di gambar-gambar tadi ya, ada contoh suratnya. Nah tadi seperti di awal amplopnya itu kan yang menarik seperti itu ya, jadi dibuat yang menarik sehingga ketika anak nanti mau menulis surat itu tertarik, oh iya bagus ya, ternyata bisa dihias ya. Kalau kita menulis surat pribadi itu bisa juga kita membuat emot-emot tertentu ya untuk ibu kita, karena memang ketika surat pribadi, berbicara tentang surat pribadi itu kan kita tidak terikat aturan baku, tidak terikat oleh ketentuan harus menggunakan bahasa yang baku dan sebagainya, dan juga di situ kan kebebasan kita berekspresi menyampaikan kepada orang lain tetapi tetap harus santun. Ya, tergantung kepada siapa kita mengirimkan surat ya. Itu kembali betul, lagi ke sana. Wah, ini menarik sekali. Ini mungkin mamah-mamah atau papa-papa yang sedang menyaksikan bisa dicoba ya, sering-sering mengirimkan surat sama putra atau putrinya, bisa pakai email, bisa pakai surat yang konvensional. Itu untuk membuat anak-anak tertrigger juga, termotivasi untuk membalas surat dari orang tuanya. Nggak apa-apa, bapaknya di tempat kerja cerita, anakku bla bla bla, dikirimin buat anaknya, minta anaknya untuk membalas dan menceritakan kesehariannya. Ini bisa digunakan juga ya Pak Faisal? Iya betul Kak Pinky, bisa Baik, digunakan. kalau begitu kita lanjutkan kembali ke materi kita, silakan. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini jenis surat itu ada dua ya untuk di kelas 7 SMP yang akan kita pelajari, yaitu ada yang namanya surat dinas dan surat pribadi. Jadi ada dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, seperti apa surat pribadi dan bagaimana surat dinas? Ayo kita lanjutkan, kita belajar mulai dari surat pribadi terlebih dahulu ya. Iya. Nanti terakhir baru kita belajar surat dinas. Oke, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu surat pribadi. Nah, surat pribadi merupakan surat yang ditulis atas nama pribadi atau perorangan. Fungsinya ditujukan kepada perorangan atau instansi. Jadi untuk pribadi bisa dua model Kak Pinky di sini. Yaitu yang pertama ditujukan kepada pribadi atau seseorang, sedangkan yang kedua ditujukan kepada instansi. Kalau kepada seseorang itu biasanya disusun dalam bentuk tidak resmi, tetapi bahasanya menyesuaikan tadi yang seperti dikatakan oleh Kak Pinky, menyesuaikan dengan lawan bicara penerimanya. Kalau kita dengan teman mungkin bisa sedikit lebih santai ya. Tapi kalau kita ingin bercerita kepada orang tua, tentu kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan, yang lebih santun. Kepada guru, ingin bercerita dengan guru, misalnya kita sudah lama nggak ketemu dengan guru kita di SD Pak misalnya. Faisal. Nah, kok pakai dir sih? Kepada yang terhormat Bapak Faisal gitu ya. Kepada gitu aja ya, kepada. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti masuk ke surat pribadi yang untuk perorangan Kak Pinky. Nah, yang kedua itu untuk instansi juga termasuk surat pribadi. Dan di sini disusun dalam bentuk resmi, misalnya lamaran kerja atau surat izin. Nah, misalnya adik-adik nggak masuk sekolah gitu kan, nyampaikan ke sekolah ya. Nah, seperti itu berarti masuknya surat izin. Jadi pribadi disampaikan ke instansi. Jadi di sini beda, ragam bahasanya berbeda. Kalau yang pribadi ke perorangan itu kita lebih nyaman karena non formal ya, sedangkan ke yang instansi itu lebih baku, lebih formal bahasanya. Seperti itu Kak Pinky. Baik. Untuk surat pribadi. Iya, ini tadi adalah surat pribadi ya, yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan dan bisa ditujukan kepada perorangan atau instansi. Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Boleh Kak. Baik. Nah, ini contohnya. Ini contoh surat pribadi. Contoh surat pribadi. Kita lihat di layar televisi ya, teman-teman, supaya bisa melihat dengan lebih jelas. Ini dia. Silahkan dijelaskan Pak Faisal. Ini contoh surat pribadi, yaitu yang di pojok kiri yang perlu kita lakukan. Nah, nanti ketika adik-adik menulis surat pribadi ya, yang pertama kali adik-adik tulis, jangan lupa tempat
dan tanggal pembuatan surat di pojok kanan sendiri, pojok kanan atas. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti penerima surat tahu adik-adik itu posisinya sedang ada di mana, kapan adik-adik menulis surat tersebut. Nah, itu yang pertama kali kalian tulis terlebih dahulu yang ada di pojok kanan. Di situ unggaran 20 Mei 2018. Nah, kemudian berikutnya alamat surat. Alamat surat untuk misalnya di sini ya, sahabatku Galuh di Ungaran. Nah, di sini fungsinya supaya tahu penerima surat ini, supaya tahu ini surat ditujukan kepada siapa. Misalnya ya Kak Pinky, ini surat dikirimkan ke rumah, nyampe di rumah tidak ada alamat suratnya. Kita kan tidak tahu ini untuk ayah, untuk ibu, untuk nenek, kakek, atau untuk kita. Jangan-jangan kita nanti salah baca. Surat untuk mama kita yang baca, surat untuk adik atau kakak kita yang baca. Nah, di sini penting ya, jangan sampai lupa ditulis. Apalagi kalau pesannya rahasia. Rahasia itu apa? Nah, ini harus ditulis ya. Jadi jangan lupa ditulis untuk alamat suratnya. Kemudian lanjut ke berikutnya yang nomor 3, setelah kalian nulis alamat surat, jangan lupa nulis salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini tujuannya untuk menyapa teman kalian di sana. Salam persahabatan atau yang lainnya juga bisa, atau salam ini ya. Biasanya kalau kita yang di agama Islam biasanya menggunakan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan juga tidak apa-apa. Nanti yang agama lain juga menggunakan salam yang lain juga tidak apa-apa. Di sini tidak ada ketentuan khusus untuk salam pembuka di surat pribadi. Jadi bebas, adik-adik ini bisa bebas mengekspresikannya, melihat siapa penerima suratnya. Nah, kemudian masuk ke paragraf pembuka. Di sini menyapa terlebih dahulu, menanyakan kabar, menanyakan hal-hal yang ringan terlebih dahulu di sini. Hai, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu di sana? Semoga senantiasa sehat serta bahagia. Apa kamu masih memelihara kucing? Nah, ini menanyakan hal yang lain ya, yang sederhana ya, karena temannya tahu kalau temannya ini memelihara kucing. Aku sangat rindu candamu Lolo. Kamu pasti sekarang sudah tambah cantik ya loh. Nah, di sini untuk pembuka masih ini ya, menanyakan hal seputar kabar, menanyakan hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke maksud yang ingin disampaikan. Kemudian baru setelah kita menanyakan kabar, kita memulai pembicaraan, kita mulai masuk ke isi. Nah, di sini bagian inti dari surat tersebut, apa yang ingin disampaikan oleh penulis surat itu ada di bagian isi ini. Galuh sahabat karibku, sejak kita berdua terpisah karena kepindahan keluargamu, berbagai hal telah terjadi di sini, di kota tempat kita menghabiskan masa kecil. Sekarang kota ini sudah jauh berbeda dari saat kita kecil dulu. Ya, kota ini berkembang pesat. Taman dan lapangan yang dulu menjadi tempat bermain teman-teman kita sekarang sudah berganti menjadi bangunan-bangunan tinggi. Gedung bertingkat yang berubah fungsi menjadi mal atau tempat berbelanja. Nah, di sini terlihat isinya bahwasanya si pengirim surat di sini ingin mengabarkan kepada Galuh tentang keadaan kotanya. Jadi ternyata Galuh ini pindah kota sebelumnya. Sebelumnya di kota yang sama dengan si penulis surat, tapi berpindah sehingga ingin berbagi, si pengirim surat ingin berbagi kalau keadaan kotanya sedang seperti ini. Nah, kemudian di akhir, lu sekian dulu ya surat ini, sampaikan salamku untuk ayah dan ibumu, dan jangan lupa segera membalasnya. Segera kutunggu kabarmu. Sampai jumpa. Di sini salam penutupnya ya. Jangan lupa kalau tadi sudah membuka menggunakan salam, di akhir juga menggunakan salam penutup. Terakhir, jangan lupa menuliskan nama kalian, sahabatmu Indah Pertiwi di bagian akhir ya. Ini yang di angka 8 juga bubukan tanda tangan kalian ya, supaya ini memang ini tulisan dari kalian. Itu memang susunannya harus seperti ini ya Pak Faisal. Jadi kayak yang awal ngasih tahu informasi tempat dan tanggal surat harus di sisi sebelah kanan. Kemudian salam yang terakhir harus di bawah sisi sebelah kanan. Apakah memang harus seperti ini ataukah bisa semuanya sisi sebelah kiri begitu? Kalau ini terkait model Kak Pinky, terkait modelnya saja. Kalau yang menggunakan seperti ini berarti setengah penuh. Jadi model surat itu kan ada yang penuh. Kalau yang penuh itu berarti rata ke kiri semua, di kiri semua. Itu penuh, full block. Full block itu full block. Iya. Penyebutannya gitu. Iya, full block, istilah Inggrisnya full block. Jadi itu rata penuh. Jadi semua di kiri. Boleh juga seperti itu. Ini kan terkait gaya saja, gaya penulisnya. Kemudian juga ada lagi yang penuh saja. Yang penuh itu berarti sama seperti ini, cuma di sini tidak menjorok. Tidak dalam bentuk paragraf. Paragrafnya ke sini, ke kiri. Jadi lurus ini, tetapi tetap tempat dan tanggalnya juga sama di situ. Di pojok
kiri ya, kalau dari sini ya, pojok kiri kita dan pojok kanan adik-adik ya. Pojok kanan adik-adik, pojok kiri kita. Nah, itu berarti menggunakan penuh saja, bukan full, penuh. Nah, sedangkan yang ini setengah penuh. Setengah penuh itu berarti di sini masuk paragraf. Ada per paragraf ya. Paragraf itu adalah yang nomor 4 selesai, pindah lagi paragraf yang berikutnya. Paragrafnya ditulis menjorok. Sedangkan kalau yang penuh tadi paragrafnya tidak ditulis menjorok. Memang di sini sudah selesai, langsung ke bawah tapi tidak menjorok. Oh, jadi bentuknya jadi kayak kotak jadi aja bentuknya gitu ya? kotak, tetap ada kanan, tapi sininya yang kiri itu lurus. Yang diluruskan yang sebelah kiri. Kalau yang full block tadi yang pertama itu nggak ada yang di kanan, hanya kiri saja. Yang umum yang seperti apa? Yang umum yang Indonesia baru yang seperti ini, Kak. Ini yang seperti ini. Baik, kalau begitu. Nah, sekali lagi kami masih mengundang kepada teman-teman, jangan lupa kasih tahu ya, kapan terakhir kali teman-teman membaca surat atau mungkin menulis surat ya teman-teman ya. Kasih tahu nih, kira-kira waktu itu teman-teman baca surat atau menulis surat itu kepada siapa, isinya tentang apa teman-teman, terus juga sebutkan untuk apa yang membuat teman-teman waktu itu harus menulis surat juga nggak apa-apa. Jangan lupa kasih tahu namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa, kotanya juga, dan ini WA aja ya, nggak pakai SMS, WA aja di 0882 1729 0523. Boleh cerita tentang menulis surat, membaca suratnya teman-teman yang terakhir kapan, terus juga boleh tanya-tanya sama Faisal. Dan sebentar lagi kita akan segera kembali tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV. Teman-teman, kita masih ada di Sinau Nongoma bareng JTV. Kita masih belajar mata pelajaran untuk bahasa Indonesia. Dan ini teruntuk untuk siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 7, tapi kelas 6 atau kelas 5 atau mungkin kelas 8, kelas 9 juga boleh tetap mengikuti tayangan ini. Insya Allah bermanfaat, insya Allah berguna dan bisa dipraktekkan. Dan hari ini kita masih membahas materinya adalah menjalin komunikasi dengan menggunakan surat. Teman-teman pernah baca surat kan? Pernah menulis surat? Nah, boleh kasih tahu ya, kapan sih terakhir kali baca surat, kapan terakhir kali menulis surat, dan boleh ceritakan isi tentang apa, kepada siapa. Kalau nggak keberatan ya teman-teman, nggak usah yang terlalu detail, kasih tahu gambarannya aja. Terus kasih tahu sekolahnya di mana, nama teman-teman juga siapa, kelas berapa. Untuk WA-nya nggak pakai SMS ya teman-teman, WA aja di 0882 17 29 0523. Nah, sebagai contoh nih Pak Faisal, saya mau cerita. Kak Pinky tuh pernah loh nulis surat juga baru-baru ini, tapi pakai surat elektronik. Karena sekarang kayaknya lebih mudah dikirimkan pakai surat elektronik, jadi pakai email ya. Waktu itu suratnya surat komplain. Jaringan internet di rumah tiba-tiba mati. Nah, jadi Kak Pinky juga mengirimkan surat kepada yang terhormat dari perusahaan ini. Saya adalah pelanggan dengan nomor urut bla 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 bla, mau menanyakan apakah apa yang terjadi dengan jaringan internet saya. Saya menanyakan begitu. Saya mau menanyakan kira-kira kapan perbaikannya. Terus saya kasih juga buktinya. Tekanan kan ada tekanan wifi-nya ya. Itu sampai kecepatannya berapa, itu harus di capture juga, di foto kemudian dikirimkan. Terus kemudian mereka membalas lagi permintaan maaf, terus menanyakan apakah sudah berjalan dengan lancar karena sudah diperbaiki dari pusat dan lain sebagainya. Itu kan sama seperti berkirim surat ya. Nah, kalau itu tadi termasuk surat apa yang Kak Pinky kirimkan? Termasuk surat pribadi, Kak Pinky. Oh, itu surat pribadi? Iya, meskipun Kak Pinky kirimnya ke instansi? Iya, yang tadi masuk fungsi yang kedua, yaitu ketika surat pribadi ditujukan kepada instansi. Oh. Cuma bahasa yang digunakan Kak Pinky kan berarti bahasa yang resmi ya, Kak Pinky ya? Bahasa resmi sama agak jengkel sih sebenarnya. Tiba-tiba mati, padahal kan lagi semua serba online ya. Tiba-tiba mati kan pusing ya jadinya. Iya, betul. Jadi itu tadi yang Kak Pinky lakukan adalah termasuk surat pribadi, tapi ditujukan kepada instansi. Ditujukan kepada instansi. Nah, itu tadi Kak Pinky dapat balasan ya dari instansinya, dapat balasan. Dapat balasan. Nah,
permohonan maaf, terus kemudian mereka kasih solusi, terus menanyakan apakah sudah ada perbaikan seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, ada satu lagi jenis surat ini surat pribadi tadi Kak Pinky. Misalnya ini Kak Pinky tadi kan sudah berkirim surat kepada tadi ya lembaga yang dikomplain oleh Kak Pinky. Iya. Kemudian ternyata tidak ada respon dari pihak yang memberikan yang itu tadi, misalnya instansinya tidak memberikan respon ke Kak Pinky, tidak menyampaikan permohonan maaf, tidak membalas email dari Kak Pinky. Sungguh terlalu. Nah, kalau seperti itu Kak Pinky bisa mengirim surat ke tempat yang lain. Yaitu? Bisa ke media cetak misalnya Kak Pinky. Jadi masuk ke kolom Suara surat pembaca. pembaca. Iya Kak Pinky. Nanti jadi di situ kan juga sama. Nanti Kak Pinky menyampaikan keluhannya, tapi dan di situ malah terbaca oleh orang lain sehingga instansinya nanti segera bergegas. Loh iya, ada masalah ya ternyata di sana. Nah, jika instansinya memang demikian ya, sudah kita hubungi tapi tidak mau merespon. Nah, itu bisa kita bisa komplain melalui surat pembaca Kak Pinky. Ini adik-adik kalau punya saran ke sekolah juga silakan bisa menyampaikan, jika sekolahnya punya majalah kan bisa berkirim surat ke majalah ke majalah dari sekolah tersebut untuk menyampaikan misalnya usul ke kepala sekolah mau adakan ekskul apa, misalnya adik-adik misalnya suka ekskul taekwondo ingin diadakan di sekolahnya. Nah, itu juga bisa menyampaikan ke kepala sekolah melalui surat pembaca jika syaratnya ya kalau sekolahnya ada mading ataupun majalah cetak tentunya. Gitu, atau mungkin ada grup, biasanya kan sekarang sekolah-sekolah juga punya apa ya, kayak portal gitu ya yang khusus untuk intern, untuk murid-murid. Biasanya kan juga ada interaktif di sana, itu bisa juga ya menyampaikannya bisa di situ juga ya. seperti itu Kak Pinky. Menarik sekali ya, ternyata kok bisa menulis surat, semua bisa kita lakukan. Komplain bisa, kasih saran bisa, kasih ide bisa, tanya kabar juga bisa, bercerita apalagi. Baik, kita kembali lagi, jangan lupa ya Kak Pinky sama Pak Faisal masih tunggu nih. Teman-teman terakhir kali baca surat atau nulis surat itu kapan? Kepada siapa? Dan kira-kira isinya tentang apa sih? Boleh ya dikasih tahu ya. Kita kembali lagi, silahkan. Nah, ini tadi sudah dibahas sebelumnya ya di bagian surat, contoh surat tadi. Ada unsur-unsurnya tadi yang di sebelah kanannya, yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, tujuan atau alamat surat, salam pembuka, kemudian bagian pembuka surat atau paragraf pembuka, kemudian bagian isi, bagian penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Kita langsung lanjutkan saja ya. Kita langsung lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu, nah ini ciri kebasan dari surat pribadi. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Jadi di sini bisa memanggil kamu, bisa memanggil kalian. Nah, itu bersifat pribadi. Beda kalau yang resmi ya. Yang resmi bahasanya sedikit berbeda. Nah, ini khusus untuk yang surat pribadi ke perorangan ya Kak Pinky di sini. Nah, kemudian bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Nah, yang di poin ketiga, pilihan ragam bahasa bergantung siapa penerima surat. Nah, jadi tingkat apa namanya ketidak formalannya itu seperti apa. Kalau ke orang tua kan tadi disampaikan harus santun ya. Kalau yang ke teman-teman mungkin kita bisa lebih santai, lebih cair ya, lebih rileks. Nah, itu bergantung ke penerima surat. Kemudian yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Jadi kalau di surat pribadi kita kan bisa menyapa misalnya Kak, Adik. Nah, itu bisa menggunakan sapaan seperti orang bercakap ketika menggunakan surat pribadi. Kemudian yang terakhir, di surat pribadi kita akan temukan adanya kata ganti orang pertama maupun orang kedua, yaitu si pengirim sebagai saya atau aku dan penerima sebagai kamu atau engkau. Misalnya, tapi kadang-kadang zaman sekarang ini loh ada momen, apalagi kalau yang papa mamahnya bekerja ya, biasanya anaknya tuh suka nulis surat gitu loh sama orang tuanya. Misalnya sudah setengah hari nggak ketemu, papa mama hari ini aku sibuk belajar loh begini, nanti jangan lupa ya, nanti sore aku pengen ditraktir bakpao. Nah, bisa aja seperti itu. Banyak loh terjadi seperti itu. Nah, itu juga termasuk surat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada momen seperti itu berarti termasuk menulis surat. Atau mungkin teman-teman membaca surat. Ada surat undangan dikirimkan ke rumah, mungkin kebetulan buat mama, teman-teman nggak sengaja membaca. Misalnya surat untuk undangan PKK online. Siapa tahu aja. Oh, teman-teman yang menerima, teman-teman membaca, kemudian mau kasih ke mamanya. Itu juga termasuk membaca surat. Yuk berbagi yuk sama kami yuk, kira-kira kapan baca surat dan juga kapan menulis surat yang terakhir. WA aja ya, nanti kita akan bacakan. Salam-salam juga boleh loh. Lagi kangen sama siapa sih? Salam-salam, pertanyaan sehubungan tentang materi kita nanti juga akan dijawab sama Pak Faisal. Kembali lagi silahkan. Jadi ini adalah ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama tadi adalah menggunakan pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Ini Hai, apa kabar? Ya,
Kemudian yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tapi santun. Tetap sopan. Tetap santun meskipun kepada teman tetap santun. Kemudian yang ketiga, pilihan ragam bahasa bergantung siapa penerimanya. Jadi tingkat kesantunannya bergantung siapa penerimanya. Kemudian yang keempat, menggunakan sapaan yang tadi ya di atas. Kemudian yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama maupun orang kedua. Di sini. Ini harus diingat ya, ini adalah ciri-ciri kebahasaan surat pribadi. Kalau perlu difoto juga nggak apa-apa kok, siapa tahu nanti materinya akan keluar pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan kembali, berikutnya adalah surat dinas. Wah, meskipun masih sekolah teman-teman juga harus tahu nih mengenai surat dinas, kan suatu hari nanti juga akan bekerja. Iya Kak Pinky. Ya, jadi adik-adik, berikutnya tentang surat dinas ya. Hari ini kita lanjut. Surat dinas adalah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan. Nah, surat dinas di sini disusun atas nama suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan ditujukan kepada instansi lain ataupun perseorangan. Contohnya surat tugas, surat pengantar, surat pemberitahuan, surat keputusan. Jadi kalau untuk surat dinas di sini yang mengeluarkan atas nama instansi atau lembaga. Jadi bukan atas nama pribadi. Meskipun kita misalnya ya sebagai pimpinan di sana ya, ketika mengeluarkan surat itu berarti atas nama instansinya. Misalnya adik-adik di sini ada yang jadi ketua OSIS, mengirimkan surat kepada OSIS lain misalnya. Nah, di situ berarti atas nama OSIS, bukan atas nama ketua OSISnya. Memang nantinya yang akan tanda tangan adalah ketua OSIS, tapi surat tersebut berasal dari OSIS, bukan dari ketua OSIS. Seperti itu, Kak. Kalau kayak tagihan kartu kredit gitu, itu masuk surat untuk kedinasan bukan? Untuk dinas juga kartu kreditnya kan berarti dari instansi ya Kak Pinky ya, dari instansi tertentu ya, dari perusahaan tertentu, berarti surat dinas juga ditujukan kepada perorangan, kepada nasabah, kepada gitu nasabah, kan? kepada perorangan, berarti itu juga termasuk surat dinas. Oh. Nanti cirinya bisa dilihat ada kop suratnya. Iya, di biasanya atas. seperti itu. Tidak ada identitas instansinya, jadi bisa swasta, bisa negeri. Jadi atas nama instansi atau lembaga. Kadang-kadang juga sekarang ini kan lagi musimnya keluar untuk pembayaran PBB kan biasa juga dikirimkan ke rumah-rumah kan, ada kopsnya dari pajak begitu. Nah itu berarti juga masuk surat dinas ya? Iya Kak Pinky, itu juga termasuk surat dinas. Jadi yang kalau PBB berarti kan dari kantor pajak. Dari kantor pajak itu berarti mengeluarkan surat untuk kita selaku ini ya yang wajib pajak ya berarti. Nah itu berarti termasuk surat dinas juga. Nah ini teman-teman boleh lihat-lihat nih di rumah nih, kira-kira surat-surat yang masuk ke rumah. Terus kemudian ada stempelnya, ada kopsnya dari perusahaan tertentu atau dari instansi tertentu. Terus bahasanya biasanya formal ya, kalau seperti itu ya. Nah, itu tandanya itu adalah surat dinas. Nah, sekali lagi teman-teman, kapan nih terakhir kali baca surat, tulis surat? Ceritakan dong, langsung saja kirimin via WA saja 0882 1729 0523. Boleh salam-salam juga ya, nggak usah khawatir, nanti akan Kak Pinky bacakan. Dan pertanyaan buat Pak Faisal juga akan kita bacakan. Kita kembali lagi sesaat lagi ya teman-teman. Yuk, boleh makan-makan dulu, minum-minum dulu, tapi tetap menyaksikan Sinau Nongoma bareng JTV. Ayo, kira-kira teman-teman gimana nih? Udah semakin paham ya mengenai surat ya? Mudah-mudahan semakin paham, yuk dipraktekkan di rumah. Kirim surat buat papa, kirim surat buat mama, kirim surat buat teman, pakai email, pakai WA juga nggak apa-apa, tapi bikin pakai susunan surat. Jadi lebih panjang, lebih banyak bercerita begitu, dan juga menanyakan kabar. Bisa dipraktekkan, ini seru loh, dan kesannya mendalam seperti katanya Pak Faisal tadi. Untuk teman-teman yang duduk di bangku kelas 7, sekali lagi kita sedang dalam materi menjalin komunikasi dengan menggunakan surat. Nah, ini sangat menarik karena akan bisa membuat kita lebih banyak untuk menggali perbendaharaan dalam bahasa Indonesia kita. Nah, kapan terakhir kali baca surat? Kapan terakhir kali tulis surat? Salah satunya juga boleh, terserah aja. Kirim ke nomor 0882 1729 0523. Salam-salamnya juga boleh. Ditunggu ya. Kita kembali lagi. Nah, ini apa di sebelahnya Kak Pinky? Nah, ini contoh surat dinas Kak Pinky. Surat dinas? Iya, contoh surat dinas. Agak kepotong sedikit ya di bagian atasnya. Mungkin terlihat ya adik-adik di sini yang ada atas. kopsnya kok. Yang di atas itu kop surat. Kop surat yang ada logonya. Kemudian atas sendiri ada nama dari instansi yang mengirimkan. Ya, kemudian di bawahnya itu alamatnya.
Nah, jadi ini bagian-bagian dari kop surat ya, adik-adik. Ada logo, ada yang di atas itu nama instansi yang mengeluarkan surat atau lembaga yang mengeluarkan surat, kemudian di bawahnya diikuti oleh alamat. Nah, kemudian setelah itu sama seperti surat pribadi yang pertama kali ditulis, yaitu tanggalnya terlebih dahulu, 5 Maret 2019. Untuk surat dinas ini kenapa kok tidak ada tempatnya? Kalau tadi surat pribadi kan ada tempatnya. Kalau surat dinas ini kenapa kok tidak ada tempatnya? Karena tempatnya sudah ada di atas. Sudah ada di kop suratnya. Sudah ada di kop surat. Ini ya yang tulisan Mojo Jajar, Kam lagi, Mojokerto. Nah. Iya, Kak Pinky. Jadi sudah ada di atas, sudah ada di atas di kop suratnya, sehingga di bawah di sini tidak perlu lagi ditulis alamat tempat pembuatan suratnya. Kemudian lanjut berikutnya menulis nomor, lampiran dan hal. Nah, untuk nomor di sini nomor keluar surat urutannya. Jadi di sini 14 itu urutan keberapa surat tersebut keluar. Kemudian yang berikutnya OSIS.B itu kode dari instansinya. Nah, di sini OSIS Budi Utomo. Berarti di sini disingkat OSIS.B. Kemudian garis miring 2019 itu adalah tahun pembuatan surat ini. Jadi di sini adik-adik ketika nanti adik-adik menulis surat ya di rumah, ketika dapat bagian menulis surat dinas, silakan nanti ketika nulis nomor surat paling tidak ada 3 kode ini, yaitu urutan suratnya, kemudian kode dari instansi adik-adik, kemudian yang terakhir adalah tahunnya. Setiap kode dipisah dengan tanda miring. Garis miring di sini ya, garis miring di sini. Kemudian berikutnya setelah nomor lampiran, tuliskan jika ada. Kalau tidak ada lampirannya ya diberi tanda hubung begitu saja. Kemudian hal, yaitu maksud dari isi surat ini apa? Ya di sini misalnya undangan. Nah, oke, ini bagian atas terlebih dahulu ya, yang membedakan antara surat dinas dengan surat pribadi. Nah, kemudian berikutnya alamat surat, sama seperti tadi harus ada alamat suratnya. Surat ini ditujukan kepada siapa? Di sini tertulis yang terhormat Ketua OSIS SMP se-Kabupaten Mojokerto di Mojokerto. Nah, di sini tanpa kepada ya, adik-adik sudah ada yang terhormat. Pilih salah satu antara kepada atau yang terhormat. Karena di sini yang untuk lebih menghormati maka dipilih yang terhormat ya, adik-adik. Yang terhormat Ketua OSIS SMP se-Kabupaten Mojokerto di Mojokerto. Kemudian salam pembukanya, kalau tadi di surat pribadi kita bisa bebas ya menggunakan salam pembuka. Kalau untuk surat dinas ini kita lazimnya menggunakan dengan hormat. Tujuannya untuk memberikan rasa hormat kita kepada pembaca surat. Oke, jadi kemudian setelah salam pembuka, lanjut lagi ke bagian pembuka surat. Di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah kami ke-25, OSIS SMP Budi Utomo akan mengadakan lomba menulis cerpen tingkat SMP se-Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini bagian pembuka, bagian awal dari surat. Kemudian masuk ke bagian isi. Nah, isi di sini berkaitan erat dengan hal. Nah, di sini berkaitan kegiatan tersebut kami mengharapkan kehadiran saudara. Mengharapkan kehadiran saudara di sini kan berarti berupa undangan. Iya. Nah, jadi hal di sini terkait erat dengan isi. Nah, cuma di isi sini nanti akan lengkap kapan undangan itu kegiatan itu dilaksanakan. Nah, di sini tertulis hari tanggalnya Sabtu 9 Maret 2019, waktunya pukul 13, tempat Aula Pendidikan SMP Budi Utomo. Nah, di sini berarti antara hal dengan isi harus berkait erat. Nah, setelah itu terakhir penutup. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran saudara, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup sama seperti tadi salam pembuka. Salam penutupnya di sini sudah ada ketentuannya, yaitu hormat kami. Karena di sini mewakili instansi ya, bukan pribadi, sehingga di sini yang digunakan pilihan katanya adalah kami, bukan saya. Hormat kami, Ketua OSIS SMP Budi Utomo, Marwan Al-Katiri. Kemudian di bawah tertulis tembusan. Tembusannya, jadi surat ini selain ditujukan kepada Ketua OSIS SMP se-Kabupaten Mojokerto, tembusan di sini fungsinya surat ini juga telah diterima oleh Kepala SMP Budi Utomo dan Pembina OSIS SMP Budi Utomo. Meskipun surat ini sebenarnya hanya ditujukan kepada Ketua OSIS SMP Budi Utomo, hanya sebagai informasi kepada Kepala Sekolah maupun Pembina OSISnya. Oke, ini ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ya kalau instansi, kayak hormatnya bukan hormat saya, tapi hormat kami. Terus harus jelas yang terhormatnya kepada siapa. Iya. Misalnya Ketua OSIS, jadi jabatannya harus jelas ya. Iya. Karena kan yang dikirimkan itu adalah se-Kabupaten Mojokerto. Kan nggak tahu nanti se-Kabupaten Mojokerto itu di mana, apa yang mau dituju. Atau kalau mungkin yang terhormat Ketua OSIS SMP aja nanti juga bingung.
ketua OSIS SMP yang di mana begitu. Jadi harus jelas untuk di awalnya juga, terus juga hari tanggalnya juga harus detail, tembusannya juga harus ada. Wah, ini teman-teman mudah-mudahan sudah belajar banyak. Nah, berarti dengan kata lain apa yang harus kita perhatikan sehubungan tentang surat dinas ini? Jadi ada di slide berikutnya? Oke, kita coba cek. Nah, jadi silakan. ini tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ada hal-hal yang harus ada di dalam surat dinas itu tadi ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kepala suratnya. Tadi ketika menulis kepala surat harus ada nama instansinya, kemudian ada alamatnya, kemudian kalau punya logo jangan lupa dituliskan logonya. Maaf, ditampilkan logonya. Kop suratnya tadi ya. Di kop surat tadi. Kemudian jangan lupa juga bagian tanggal pembuatan surat juga harus tertera di situ. Kemudian nomor surat tadi untuk pengkodean untuk memudahkan cara kerja kita untuk mengumpulkan surat tersebut, pengarsipannya supaya lebih mudah. Itu surat nomor berapa, tahun berapa penulisannya, ketika kita mengumpulkan, ketika kita mencari nanti mudah. 2019 ini suratnya, 2018 ini. Nah, itu fungsinya dari nomor surat. Kemudian lampiran surat kita tuliskan apabila surat kita disertai dengan informasi lainnya yang perlu dilampirkan. Kemudian hal surat, maksud dari surat kita, nanti itu ditujukan untuk apa, itu juga perlu ditulis terlebih dahulu. Kemudian alamat surat, kepada siapa surat tersebut ditujukan, tadi yang sudah disebutkan Kak Pinky juga ya, dibantu Kak Pinky tadi, bahasanya harus jelas sekali ketika kita menulis alamat suratnya, jangan sampai salah alamat nanti bisa berbahaya nanti kalau salah alamat. Kayak judul lagu ya, salah alamat. Terus berikutnya, salam pembuka dengan hormat ya kalau untuk surat dinas, kemudian paragraf pembukanya. Nah, di sini menariknya paragraf pembuka untuk surat dinas tidak selalu ada Kak Pinky, bisa juga hanya dalam bentuk klausa. Klausa yaitu hanya bentuk ini ya, penggalan kalimat. Iya, hanya awalan saja. Dengan surat ini kami ingin mengundang Bapak. Nah, misalnya seperti itu langsung juga tidak apa-apa karena sifatnya surat itu kan juga efektif ya bahasanya. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk paragraf, bisa bergabung dengan paragraf isi surat. Kemudian yang ke-10 paragraf penutup surat, kemudian 11 salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama pembuat surat. Bahkan ada tembusan juga tadi ya. Ditambahkan lagi bila diperlukan itu juga ada tembusannya. Kalau tidak ada yang ditembusi ya sudah tidak perlu dituliskan, tidak perlu dipaksakan kalau memang tidak ada. Kalau memang itu hanya ditujukan kepada misalnya dari kepala sekolah, hanya ditujukan kepada wali murid dan tidak ada tembusannya, ya sudah tidak perlu dipaksakan ada tembusan. Baik, kalau begitu itu kurang lebihnya mengenai surat kedinasan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti kita masih ada satu segmen lagi, masih ditunggu ya WA-nya. Mau salam-salam juga boleh, atau mungkin mau share mengenai baca surat dan juga tulis surat juga boleh. WA-nya sudah ada di layar televisi, di foto dulu, baru SMS nggak sih, WA aja ya di 0882 1729 0523. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di Sinau Ngoma bareng JTV. Terima kasih karena masih setia bersama dengan kami di Sinau Ngoma bareng JTV. Kak Pinky senang banget karena teman-teman semuanya semangat sekali untuk mengikuti materi ini. Meskipun mungkin banyak di antara teman-teman yang rasanya nulis surat. Seperti apa nulis surat? Karena mungkin semua saat ini serba instan, tapi ternyata teman-teman tetap semangat. Seperti contohnya WA yang sudah masuk. Langsung yuk kita kasih lihat nih, ada siapa saja yang sudah mengirimkan WA-nya. Kita baca ya Pak ya. Boleh diperlihatkan? Nah, ini ada yang nanya nih, namanya siapa ya? Ini kok nggak ada namanya. Bagaimana cara menuliskan nama penandatanganan surat dinas jika yang menandatangan itu lebih dari satu orang? Gimana tuh? Gini, kalau tadi kan contohnya hanya satu orang ya Kak Pinky ya. Mungkin boleh pakai contoh di papan tulis, di garis-garis gitu aja. Di garis-garis aja ya. Misalnya ada dua orang yang menandatangani. Misalnya tadi kan hormat kami. Ketua OSIS ya di sini Kak Pinky ya. Ketua OSIS. Saya tulis Ketua OSIS begitu saja ya. Nah, di sini tanda tangannya. Kemudian ternyata masih ada satu orang lagi yang menandatangani, misalnya di sini diketahui oleh pembina OSIS-nya. Nah, di sini kan berarti mengetahui pembina OSIS di sini. Nah, urutannya berarti yang tanda tangan, yang mohon maaf untuk jabatannya lebih rendah itu di kanan kita atau kiri surat, kirinya surat, posisinya di kiri.
kita ngelihatnya sebelah kanan ya berarti. Ya, kalau dari kita kan, kalau dari arah kita kiri, kalau kita lihat posisi menulis berarti di sebelah kanan. Ya. Ini yang jabatannya lebih rendah, kemudian ke kiri berarti naik, semakin naik. Ini pembina OSIS kan, ini ya yang membina OSIS ya, berarti kan lebih di Biasanya atasnya. kan itu guru ya. Iya, yang guru seperti berarti itu. kan di atasnya. Nah, kalau masih ada lagi, ini kan 2 ya, misalnya masih ada lagi, maka yang lebih tinggi lagi letaknya di mana? Atasnya. Atasnya nanti suratnya nggak kebaca, Nah, ke terus- bawah, oh, di bawahnya. di bawah sendiri, Di tengah jadi, ya? Jadi di bawah di tengah. Kalau satu orang di tengah, di tengah. Kalau ada 2 orang lagi, ya sama posisinya di bawah, di sini, kemudian satu lagi di sini. Oke. Yang ada tangan 6, ditambah lagi. Berarti semakin ke bawah semakin tinggi jabatannya. Jabatannya semakin ke bawah, ke kiri bawah, dari kanan Kiri yang bawah. kanan yang rendah, kemudian ke kiri naik, kemudian ke bawah itu yang lebih tinggi dari yang di kiri ini. Baik, kita lihat lagi WA yang berikutnya. Mudah-mudahan sudah paham. WA berikutnya, jreng jreng. Siti Fatimah, SMPN 1 Kadipaten Tasikmalaya. Saya terakhir kali membuat surat pada tanggal 30 Desember 2020 untuk sahabat saya yang ada di kota lain, dan isi suratnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat saya karena sahabat saya tidak punya handphone, jadi saya nulis surat tertulis. Oh, Siti Fatimah, sweet banget. Aku senang sekali. Pasti kalau aku sahabat kamu juga aku akan bahagia punya sahabat seperti kamu. Dilanjutkan ya untuk tetap berkomunikasi sama sahabatnya meskipun melalui surat. Lanjut lagi, ada WA lagi yang masuk. Jreng jreng. Habis? Ya, sayang sekali waktunya ternyata sudah habis. Untuk itu silakan disampaikan tips-tips supaya teman-teman bisa menulis surat dengan mudah, atau mungkin kira-kira momen seperti apa kita bisa mulai berlatih menulis surat. Silakan Pak. Baik, untuk adik-adik di sini yang ingin menulis surat, kita pertama terlebih dahulu perlu adik-adik tentukan jenis surat apa yang mau adik-adik tulis, surat pribadi atau surat dinas. Kalau sudah ketemu, lalu topik apa yang ingin adik-adik sampaikan kepada teman kalian ataupun orang lain. Nah, itu nanti harus adik-adik tentukan terlebih dahulu. Ketika sudah, silakan nanti adik-adik tulis, biarkan mengalir saja. Urutannya nanti silakan diikuti tadi yang sudah kita belajar bersama ya. Urutannya untuk surat pribadi, urutannya mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat sampai tanda tangan. Untuk surat dinas tadi mulai dari kop surat sampai dengan tembusan bila ada. Nah, itu silakan nanti diurutkan. Kemudian perlu, kalau sudah selesai nulis, adik-adik silakan dibaca lagi. Jangan-jangan ketika kita menulis apa yang kita pikirkan berbeda dengan yang kita tulis. Nah, jadi dibaca lagi, dipastikan apa yang tertulis sesuai dengan yang kita ingin sampaikan. Sesuai dengan yang apa kita sampaikan. Kadang kita secara tidak sengaja memikirkan sesuatu yang tertulis berbeda. Nah, jadi perlu kita baca terlebih dahulu. Apakah yang telah kita tulis apakah sama dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Seperti itu. Ya memang kadang-kadang kita kalau berbicara, misalnya kita telepon gitu, kita berbicara sama kita menulis, itu kan bahasanya berbeda. Misalnya ada yang tanya, gimana kabarmu? Baik, cuma lagi capek aja. Tapi bayangkan kalau kita menulis, aku sekarang baik tapi lagi capek aja. Tapi kan orang akan membayangkan, belum tentu ngomongnya seperti Kak Pinky di awal. Bisa jadi baik tapi lagi capek aja. Bisa jadi ya, kan, ini lagi sensi nih, lagi sensitif nih, lagi nggak bisa diajakin kirim-kiriman surat. Jadi kita harus memastikan orang yang menangkap tulisan kita pun juga memahami isi dan maksud tujuan kita. Iya, betul Baik, sekali, kalau Pak. begitu silakan singkat saja untuk memotivasi teman-teman. Oke, anak-anakku semuanya yang ada di seluruh Indonesia, baik itu anak-anak SMP, SMA, maupun jenjang lainnya, tetap semangat meskipun dalam kondisi apapun. Meskipun saat ini kita melakukan pembelajaran secara daring, belum bisa bertemu, kita tetap harus semangat untuk belajar mandiri. Yakinlah apa yang setiap kalian lakukan itu akan memberi manfaat untuk diri kalian. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Faisal Abidin dari SMPN 1 Kemlagi Mojokerto. Sukses selalu ya Pak ya, semangat selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk siswa-siswi Terima kasih, Indonesia. Kak Pinky. Baik, kalau begitu sekarang adalah saatnya buat Kak Pinky harus pamitan dulu ya teman-teman. Besok ada lagi nih Sinau Nongoma bareng JTV, dan Kak Pinky mau mengingatkan selalu saksikan Sinau Nongoma bareng JTV karena dalam waktu dekat ini akan ada tryout, dan tryout ini akan sangat bermanfaat. Terus akan ada suatu hal yang sangat menarik yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau duduk di bangku kuliah. Kira-kira apakah itu? Saksikan aja terus di Sinau Nongoma bareng JTV. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.